Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang persamaan linear satu variabel. Kita bahas satu-satu ya. Yang nomor 1, 2x tambah 2 sama dengan x kurang 1. Nah, langkah pertama, lihat suku yang sejenis, maka dikelompokkan sesama sejenis. Ini 2x, ini x. Ini sejenis, cuma dia berada di beda ruas. Yang dikatakan ruas itu, nah, batasannya adalah tanda sama dengan ini menjadi batasannya ya. Ruas itu bisa juga disebut dengan daerah, tempat, terserah lah ya apa artinya. Yang jelas dia sama atau artinya tempat, ruas, daerah. Sebelum tanda sama dengan, kita sebut ruas kiri ya. Yang sesudah tanda sama dengan, itu disebut ruas kanan. Jangan sampai lupa ya. Nah, 2x-nya berada di ruas kiri, sementara x-nya berada di ruas kanan. Kita kelompokkan karena dia sejenis ya. Jadi, x-nya ini pindah ke ruas kiri. Dan yang perlu diingat dalam pindah ruas, harus tandanya berlawanan ya. Kalau ini positif, lihat x kan tandanya positif. Kalau dia pindah ruas, dia menjadi negatif. Nah, jadi min x. Terus sama dengan 2 ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi di kanan kan jelas yang tinggal ini min 1 tadi ya, karena x-nya sudah pindah ruas. Sekarang 2-nya pindah ke kanan. Jadi min 1 dikurang. Kenapa kurang? Karena di sini kalau 2 ini berada di ruas kiri, dia positif 2. Kalau dia pindah ke kanan, otomatis dia menjadi min 2. Nah, gitu ya. Nah, ingat, penjumlahan, pengurangan yang punya variabel x seperti ini, yang dioperasikan bukan variabelnya ya, tetapi koefisiennya. Jadi tetap x ya, karena x itu merupakan variabel. Yang dioperasikan adalah koefisien. Jadi angka sebelum variabel. Yang ini bukan berarti tidak ada koefisien ya, tapi tidak ditulis karena koefisiennya adalah angka 1. Jadi 1 kali x kan hasilnya juga x, makanya 1 nggak ditulis karena 1 pada unsur perkalian dia merupakan identitas. Oke, jadi 2 dikurang 1, jadi hasilnya adalah 1, maka 1 juga nggak usah ditulis ya, cukup x saja. Jadi sama dengan, nah, cara mudah menyelesaikan yang seperti ini, min 1 dikurang 2, silahkan kalian lihat tandanya sama ya, ini min, jadi otomatis jawabannya pasti min. Selanjutnya diapakan lagi, tinggal kita jumlahkan saja angkanya, 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya x sama dengan min 3. Itu ya. Oke, kita bahas lagi soal nomor 2. 3 per 2x ya. 3 per 2x sama dengan x tambah 1. Oke. Nah, sama juga halnya dengan yang tadi, yang sejenis dikelompokkan dengan yang sejenis. Jadi x ini pindah ke kiri. 3 per 2x dikurang x. Nah, kenapa kurang? Karena dia positif tadi ya. Jadi sama dengan, apa yang tinggal di ruas kanan? Tentu 1, karena x-nya udah pindah ruas. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, ingat lagi tadi, yang dioperasikan adalah koefisien, bukan variabelnya. Jadi variabelnya tetap. Nah, ini 3 per 2 dikurang 1. Kalau nggak bisa, coba cari di tempat coret-coret ya. Jadi 3 per 2 dikurang 1 itu sama dengan, nah ingat nih, ingat ya caranya. Nah, caranya kayak gitu kan, 3 dikali 1 ini ya, 3 kali 1, 3 dikurang 1 kali 2, 2 per
2 kali 1. Ini ya 1 ya, tapi nggak ditulis ya. Kalian harus bisa ya tentang bentuknya seperti ini. Jika penyebutnya nggak ditulis, berarti penyebutnya itu 1. Oke. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi 3 dikurang 2, 1 per 2. Nah, ternyata setelah kita operasikan koefisiennya, hasilnya adalah 1 per 2. Itulah hasilnya. Terus sama dengan 1. 1 ini ya, diturunkan aja ke bawah karena kita belum menyelesaikan. Nah, setengah kali X. Ini cara bacanya gitu ya, setengah kali X. Nah, kalau kalian nggak tahu caranya gimana setengah kali X, tonton video sebelumnya ya tentang perkalian bilangan pecahan. Jadi kita tulis saja hasilnya di sini X per 2 ya, karena 1 dikali X itu sama dengan X per 2. Terus sama dengan 1. Nah, sampai di sini yang akan kita jelaskan nih. Ini poin pentingnya ya. Apa yang ingin kita pindahkan? Tentu 2. Kenapa 2 yang dipindahkan? Karena X kita ingin cari kan nilainya, maka dia tetap aja di ruas kiri karena dia yang ingin kita cari nilainya. Tentu 2 yang harus pindah ruas. 2 ini pindah ruas kemana? Ke kanan. Caranya ini berbeda dengan yang tadi. Karena ini bentuknya pembagian X per 2. 2-nya berada di bawah sebagai penyebut. Nah, kamu harus cari apa sih inverse dari pembagian. Nah, inverse dari pembagian itu adalah perkalian, sehingga memindahkan 2 maka bentuknya jadi kali gitu. Karena dia bentuknya bagi di sini ya. Jadi X sama dengan 1 kali 2. Nah, karena dia sudah berubah menjadi tanda kali, artinya dia sudah pindah ruas. Oke, 1 kali 2, 2. Nah, itulah jawabannya. Soal nomor 3. 3 per 2X sama dengan 1 per 3 ya. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini soal itu ya. Nah, ini 3 per 2X sama dengan 1 per 3X tambah 1. Nah, bentuk seperti ini gimana sih cara mencarinya? Sama aja dengan yang nomor 2 ya. Cari yang sejenis, kelompokkan dengan sesama sejenis. 3 per 2X, tentu ini harus pindah ke kiri. Jadi min, kenapa min? Karena dia positif di sini ya. Jadi 1 per 3X sama dengan, apa yang tinggal di ruas kanan? Tentu 1, karena 1 per 3X-nya sudah pindah ruas. Nah, lagi-lagi kita jelaskan, kita tekankan bahwa yang dioperasikan bukan variabelnya, tapi koefisiennya. Maka di sini tetap X ya, karena variabel tidak kita operasikan. Nah, yang kita operasikan adalah koefisiennya. Jadi koefisiennya 3 per 2 dikurang 1 per 3. Gimana caranya? Caranya kan kayak gini ya. Coba diingat-ingat lagi pelajaran SMP ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Terus dikurang 1 kali 2, 2 per. Yang bawah ya, penyebut kali penyebut. 2 kali 3, 6. 9 dikurang 2 itu 7 per 6. Jadi di sini setelah kita operasikan koefisiennya, ternyata hasilnya adalah 7 per 6 ya. 7 per 6X sama dengan 1. Nah, gimana cara menyelesaikan kalau 7 per 6 dikali X? Tonton video sebelumnya. 7 dikali X, 7X per 6 sama dengan 1. Terus apalagi selanjutnya? Kita harus pindahnya satu-satu ya. Oke, kita pindahkan, coba kita pindahkan 6 terlebih dahulu. Kalau bisa langsung semuanya sih bisa juga, tapi ini karena kita menjelaskan bertahap aja ya. Kalau sudah pandai baru kita langsung nanti. Terus 1 dikali. Kenapa kali? Karena dia posisinya bentuknya pembagian ya. 6 ini sebagai penyebut. Makanya untuk memindahkan dia ke kanan, maka dia berubah menjadi kali. Nah, 1 kali 6. 7X sama dengan 1 kali 6, 6. Jadi, selanjutnya, lihat ini kita ingin memindahkan 7, tapi bentuknya perkalian. Kenapa dikatakan bentuk perkalian? Lihat nih, 7 kali X. Itu cara bacanya, 7 kali X. Nah, sehingga kalau ingin memindahkan 7 agar dia berada di sebelah kanan,
inverse dari kali. Inverse dari kali itu adalah pembagian 6/7. Nah, pindah dia. Oke. Nah, itulah jawabannya dari 3 soal ini. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.